بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayyi'in wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidan man 'amila sholihan min dzakarin aw unsha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu man qala hunna dakhala jannah man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan warrafi'atu laha minal fadli kama baina samai wal ardh wa liyal jihadu fi sabilillahi asla wa jalla. Rawahu Ahmad. Jamaah salat subuh Masjid At-Tayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita senantiasa memujinya, rahmat dan karunia Allah senantiasa berlimpah untuk kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita menjalankan perintah serta menjauhi larangan yang dilandasi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya di dalam menjalani hidup kita di dunia ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya betul-betul diakui oleh beliau menjadi umatnya, dan kita semuanya telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sebelum kita memasuki pembicaraan hadis yang pada pagi hari ini insyaallah saya sampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, saya mengajak kepada saya semuanya perlu sebuah kisah. Ini kisah menjadi baca kisah. Mau ditarik hadisnya dan bakal ketemu dengan kisahnya. Kisahnya ini kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu tidak ada satupun yang ingin menjadi orang miskin. Semuanya kepingin kaya. Kira-kira adakah jamaah di sini yang kepingin jadi miskin? Rasanya tidak ada. Kepingin jadi orang kaya. Semuanya. Sampai melihat kalian kalau melihat kalau sampai berangkat menuju ke Masjid Al-Ma'ruf atau kemana gitu, itu jam 3, jam 2, jam 3, jam 4 itu namanya di pasar Segi itu manusia sudah bukan lagi. Nah itu kan berupaya untuk menjadi orang cukup, orang yang kaya. Karena kadang-kala ada yang buka toko itu buka warung sampai semalam subuh. Karena kebingungan ini kisahnya. Ada orang dulu yang kaya, hitungan hartanya juga, bukan lagi miliar, triliun harta.
digunakan untuk berdiam dengan keluarga. Harta yang ada itu kalau alat dapur sih ada dipakai pasang. Harta yang apa ada itu cuma satu biji kapak. Ini cerita. Kapak itu kalau bahasa kita itu apa ya? Kapak itu. Kapak itu. Kalau orang Jawa namanya pencok. Pencok itu kapak. Orang kaya raya takut mati. Sampai-sampai tidak punya pikiran nanti kalau siapa di antara anak saya, keluarga saya, keluarga yang mau menemani saya di dalam kubur itu ya kira-kira sampai kan saya dengan suami saya dengan kira-kira kalau suami sampai meninggal berarti tidak sama-sama mandi di dalam kubur tidak berani kan. Seorang suami ditinggal istrinya meninggal, istrinya disayang sangat meninggal, kira-kira berani nggak menemani di dalam kubur? Tidak ada. Lalu si orang kaya itu mengumpulkan anak-anaknya, ceritanya keluarga-keluarganya dikumpulkan. Dia berwasiat, kata si orang kaya, siapa di antara kalian yang berani menemani saya nanti di dalam kubur ketika nanti saya sudah meninggal, maka saya kasih separuh harta saya. Hartanya pada triliunan itu. Satu pun keluarga ada yang mau menemani, tidak mau. Sampai akhirnya diadakan sayembara. Sayembara diumumkan berhari-hari, tidak ada satupun yang mau ikut. Rupanya sayembara tadi akhirnya sampai ke telinga orang miskin yang punya kapak dari pusat. Lalu dia daftar, nanti kalau dia meninggal menemani di dalam kubur, satu-satunya yang ikut cuma dia. Singkat cerita, orang kaya tadi meninggal. Maka sesuai dengan pernyataan tanda-tanda sebelumnya, ketika dikubur, singkat ceritanya, orang yang miskin tadi diikutkan sambil membawa hartanya, kapaknya dibawa. Sudah ditutup, sudah ditinggal semuanya. Kuburan itu didatangilah malaikat munkar cerita kisah dari hati sampai tidak ketemu. Didatangi malaikat munkar. Anehnya malaikat munkar nanti itu tidak nanya terhadap yang mati, malah yang ditanya yang masih hidup kan bawa apa itu ditanya, ya kamu ini siapa? Nah, pertanyaan itu kan tidak pernah ada di dalam itu kisah aja. Jadi saya katakan itu kisah. Jadi dijawab orang miskin tadi, saya ini orang yang miskin di dunia, harta saya cuma satu kapak, saya mengikuti sayembara. Siapa yang berani yang mau mengikuti orang yang kaya yang meninggal ini selama 40 hari, saya diberi separuh hartanya. Nah, karena orang kaya saya ini sudah bosan miskin, saya mengikuti. Kebetulan satu-satunya yang ikut itu cuma saya. Hari pertama mungkin akhir datang itu gak nanya dengan si Maria itu. Dan karena kalau masih ditunggu ada orang yang meninggal kan mungkin akhir kan tidak datang. Kalau sudah ditinggal semuanya Pak. Jadi makanya yang ditanya bukan dengan kita yang masih hidup ditanya. Hari pertama ditanya masalah kapan. Besoknya didatangi lagi. Nah, kapan itu kamu gunakan apa? Kapan ini saya gunakan masih mencari kayu di hutan. Terus saya jual hasil
hasilnya saya gunakan untuk membiayai keluarga saya. Ya, ditinggal. Besoknya lagi katanya, Pak kapak. Dan kapak yang kamu bawa ke hutan memotong kayu tadi, kayunya siapa? Pohonnya siapa? Ya pohonnya nggak ada yang kayaknya mau pohon tumbuh dan sebagainya. Singkat cerita, sampai 39 hari ditanya berapa? Apa satu itu ditanya sampai 39 hari. Akhirnya hari yang ke-40 dia berupaya untuk keluar dari kubur. Dengan izin Tuhan, bisalah dia keluar dari kubur. Keluar itu tidak langsung datangi keluarganya, tapi langsung untuk mendatangi ke tempat keluarga mereka. Aku sudah tidak lagi berkeinginan untuk mendapatkan harta. Yang separuh ini saya tidak ingin untuk mendapatkan. Saya ini satu biji kapak ini saja selama 39 hari memasuki hari yang ke-40 ditanya kapak satu ini saja sudah selama itu. Kira-kira separuh harta yang ada ini berapa namanya saya ditanya. Ya, cerita itu berdasarkan pemahaman hadis bahwa harta itu nanti akan menjadi tanggung jawab. Wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartamu yang ada pada dirimu itu kamu dapat dari mana, kamu gunakan untuk apa. Mudah-mudahan harta-harta yang ada pada diri kita semuanya yang Allah karuniakan kepada kita menjadi sebabnya kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan harta yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu mengawali cerita supaya sampai dan saya hilang ngantuknya. Hadis yang saya ingin ajak sampean merenung ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu man qala kunna dakhala jannah. Ada 3 kalimat. Apabila 3 kalimat itu siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas karena ingin menggapai ridhonya Allah, dakhala jannah, Allah memasukkannya ke dalam surga. Sampean dan saya pasti kepingin masuk surga. Tidak ada saya dan sampean yang kepingin masuk neraka. Karena kepingin masuk surga, maka ibadahnya ditujukan semata-mata kepada yang memiliki surga. Jadi bukan ibadah karena surga, tapi ibadah karena yang memiliki surga. Yang memiliki surga, ya yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Kalau itu menjadi keimanan kita. Yang beberapa pekan yang lalu saya ingatkan bahwa itu adalah salah satu ciri daripada atau tanda daripada hamba Allah yang soleh, yang senantiasa memantri di dalam hatinya bahwa tidak ada yang berhak dituhankan selain Allah. Nah ini, maka ibadahnya hanya karena Allah. Amal apapun dilakukannya karena Allah. Maksud saya amal apapun ini amal yang baik karena Allah tidak memerintah kita berbuat yang tidak baik. Jangan nanti diartikan bahwa amal apapun berarti ini ada amal baik, amal jahat. Tidak, karena Allah tidak menghendaki hambanya untuk berbuat amal yang tidak baik. Maksudnya amal yang baik dilandasi semata karena ini. Nomor 2-nya, cirinya adalah sampai sudah tahu ridho dan ikhlas menerima perintahnya. Jadi melakukan perintah bukan karena dipaksa, tapi
kelima itu muncul karena itu merupakan kebutuhan, keperluan dirinya. Lalu yang ketiga, di dalam melakukan perintah itu betul-betul dilandasi semata-mata lillah, semata karena Allah. Dan di sini dinyatakan mangkolahuna dakola ucapkan ada 3 kalimat yang apabila kita mengucapkan dan memikirkannya, maka Allah memasukkan kita ke dalam surga. Nah, maksudnya bukan sekedar cuma menzikirkan, tapi termasuk di dalamnya zikir kolbinya, zikir qawlinya, zikir fikrinya. Kolbunya senantiasa betul, sedikit pun tidak ada keraguan terhadap apa yang diucapkan. Ucapannya senantiasa betul-betul menandai bahwa dirinya senantiasa berikrar dalam dirinya untuk mempunyai dan meyakini terhadap apa yang diucapkan. Lalu perbuatannya senantiasa menunjukkan sikap kepatuhannya terhadap yang diucapkan. Apa itu 3 kalimat itu? Man radiya billahi robba. Saya dan sampean setiap mau taklim, saya ajak sampean baca raditu billahi robba. Ini landasannya hadis. Ya, bukan cuma sekedar kita hanya mengucap raditu billahi robba, aku itu Allah Tuhan, apa namanya, Allah sebagai Tuhan. Bukan. Itu menjadi ucapan kita, tapi ucapan itu harus sesuai dengan hati kita. Ucapan hati kita memberikan signal untuk menunjukkan perbuatan kita. Jadi perbuatan kita dengan menyatakan raditu billahi robba, kita ridho terhadap perintah. Nah, ini kan harus dijabarkan dalam kehidupan kita. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lalu kalimat ini dimunculkan dalam diri kita masing-masing. Lalu kita tanya, betulkah aku sudah ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan? Dan pertanyaan ini selalu dimunculkan dari diri kita. Kalau kita betul-betul menyatakan bahwa diri kita ridho terhadap Allah sebagai Tuhan kita, bagaimana kita menerima apa yang datang dari Allah? Itu bukti. Makanya tadi saya katakan ciri orang yang soleh itu ridho menerima perintahnya. Di dalam melakukan perintahnya semata-mata ikhlas karenanya. Dulu kan kita sudah pernah bahas tentang tauhid ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah supaya diajarkan sebuah kalimat untuk beliau senantiasa gunakan berzikir, khusus dimintanya. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam supaya dia mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa kan minta kepada Allah, yang diminta oleh Nabi Musa bukan kalimat itu ya Allah. Kalau kalimat itu semua hamba yang beriman yang soleh sudah senantiasa mengucapkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah. Tapi saya ingin mendapatkan kalimat yang lahir yang khusus untuk saya, yang saya gunakan untuk berzikir kepada Allah. Itulah Nabi. Karena Nabi kan diberi kalimat senantiasa bisa berkata-kata, berucap, berbicara dengan. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, seandainya langit yang 7, bumi yang 7 beserta semuanya isinya itu diletakkan di timbangan sebelah, lalu la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang sebelah, maka bumi langit seisinya itu tidak akan mampu untuk menandingi beratnya la ilaha illallah. Kenapa? Karena hakikatnya yang ada hanyalah la ilaha illallah. Maka dengan
keyakinan itu sampai tertanam dalam hati kita masing-masing, rindu terhadap Allah seperti itu. Kenapa kok tidak bisa menandingi la ilaha illallah? Karena hakikatnya yang oleh kita tampak dalam penglihatan kita, termasuk pengakuan kita bahwa diri kita ada, hakikatnya tidak ada. Ini yang harus ditanamkan. Sehingga kalau sampai dan saya mampu menanamkan dalam diri kita bahwa hakikatnya diri kita tidak ada, sedasar adanya diri kita karena diadakan, maka tentu saya dan saya yang diberi oleh Allah akal dan pikiran menggunakan kesempatan adanya untuk senantiasa mengingat terhadap yang mengadakan. Maka dikatakan cirinya tadi di dalam melakukan perintahnya semata-mata ikhlas karena. Jadi ucapan kalimat raditu billahi. Nomor 2, wabil islami dina. Nah ini kalimatnya. Nah sampai diajak zikir menjelang kita tahlil dengan zikir raditu billahi rabbana wabil islami dina. Pertanyaannya kan nggak jauh-jauh, nggak usah pakai keluar negeri, di Indonesia nggak jauh-jauh, di Samarinda saja. Tapi dalam katakan di Indonesia saja kita semua tahu sebagai warga Indonesia, agama yang diizinkan hanya bukan berarti dibenarkan, bukan. Agama yang ditetapkan, diakui di negara kita Indonesia kan ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Pertanyaannya muncul, kenapa sampai dan saya pilih Islam? Kan itu apa jawaban sampean? Apakah jawaban saya dan saya memilih Islam karena nenek saya Islam, kakek saya Islam, bapak saya Islam, emak kita Islam? Kira-kira bagaimana? Jawaban kita itu nanti akhirnya kan kalau menjadi Islam keturunan. Kalau sudah Islam keturunan, KTP-nya tulisannya beragama Islam. Tapi tidak ada tapinya. Sampai sebut sendiri tapinya tapi. Apakah sudah menyatakan wabil Islam dina? Wabil Islam dina maknanya sambungannya kalau dijabarkan dan ridho aku menjadi orang yang beragama Islam dan aku ridho agama Islam sebagai agama yang aku ikuti. Itu bahasanya. Nah pertanyaannya sampai dan saya kalau menyatakan diri itu sebagai orang yang beragama Islam, sudahkah kita menyempurnakan dan memenuhi apa yang diperintahkan di dalam agama Islam? Jadi kita tanya dalam diri kita. Maka kan dulu sudah saya sampaikan terus kita gulirkan terus, kita ingatkan. Sikap kita dalam menjalani hidup itu ada dua kan punya. Yang pertama sikap kita terhadap karunia Allah, lalu yang kedua sikap kita terhadap perintahnya Allah. Kan begitu. Sikap kita terhadap karunia Allah berdasarkan hadis bahwa Rasulullah memberitahu kepada kita nanti tidak akan bergeser di yaumil kiamat kaki kita sebelum kita diminta tanggung jawab atas 4 perkara. Sudah saya sebutkan. Lalu sikap kita terhadap perintahnya Allah berdasarkan hadis. Semuanya amal kita nanti yang pertama sekali yang akan dihitung oleh Allah adalah amal ibadah dan sholat. Lalu bagaimana perhatian kita dengan sholat? Pertanyaannya, apakah sholat itu ada di dalam rukunnya orang yang bukan beragama Islam? Nah, sholat menjadi bagian daripada rukun Islam. Pertanyaannya muncul, sebagai seorang muslim, bagaimana perhatian kita terhadap sholat? Kan itu masalahnya. Dan ini menjadi pertanyaan dalam diri kita.
Karena kalau kita menyatakan diri sebagai orang yang ridho terhadap diri kita untuk mengikuti agama Islam, maka kita tentu akan berupaya dalam rangka memenuhi apa yang ada di dalam rukun Islam. Tentu yang wajib, untuk yang sunat itu tambahan yang wajib. Kenapa? Karena yang wajib itu memberikan pengertian apabila dia laksanakan, dikerjakan, mendapatkan pahala, sementara apabila tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Yang pokok yang datang perintahnya dari Allah. Jadi pertama, kalimat yang siapa yang mengucapkannya dengan dilandasi semata-mata ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah raditu billahi robba. Dalam hadis ini berbunyi man radiya billahi robba, siapa yang ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya. Kalau kita kata zikir raditu billahi robba, di sini wabil Islami dina, kita hidup, kita beragama mengikuti agama Islam. Padahal sampai lihat agama Islam subuh-subuh jam 4 sampai subuh untuk melaksanakan sholat. Sementara ada agama yang diakui di Indonesia tidak perlu subuh, enak begini masih tidur, masih nyaman. Terus sampai dan saya harus bangun. Lalu bangun nanti sampai dan saya ada untuk beribadah harus terjaga dari najis dan hadas. Maka sampai dan saya harus memahami bagaimana untuk mencegah diri dari adanya najis dan hadas pada diri kita. Sementara di agama lain tidak mengenal najis, tidak mengenal hadas. Sampai saya memahami itu berbagai macam. Terus sampai saya ngaku sebagai orang Islam, dan di dalam Islam perangkat syariat itu datang dari yang memiliki agama yakni Allah. Lah disampaikanlah oleh Allah kepada utusannya agar utusannya menyampaikan kepada umatnya. Itulah Rasul. Berbeda dengan Nabi yang sering Tuhan katakan, kalau Nabi bukan pasti Rasul, tapi kalau Rasul pasti Nabi. Karena Rasul diberikan tugas untuk menyampaikan risalah terhadap umatnya, tapi kalau Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan risalah kepada umatnya. Muhammad SAW selain Nabi, beliau adalah Rasul. Dalam Quran yang wajib untuk kita percayai sebagai seorang Nabi dan Rasul ada 25. Kan Adamu Idris Nuh Soleh sampai seterusnya. Nanti coba-coba anak sampai nanti cucu sampai suruh menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita percaya. Saya yakin ada apa-apa. Nomor 3, wa bi Muhammadin Rasulullah. Di sini kalimatnya. Lalu kita baca zikir itu wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jadi kalau kita raditu billahi robba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ucapan kalimat-kalimat ini ikhlas tertantap dalam hati kita, ikhlas dalam kita menjalani hidup kita senantiasa. Itulah yang menjadi ucapan-ucapan kita. Artinya lisan dijaga dari hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan agama Islam. Sampai Nabi mengingatkan kul khairan aw liyasmut, bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik dia. Nah ini kata Nabi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka orang yang mengucapkan itu dengan ikhlas, Allah bakal memasukkan ke dalam surga. Nah mudah-mudahan zikir-zikir yang kita ucapkan tadi betul-betul
Warabi'atullah, dan yang keempat ini setelah tiga tadi diingatkan, yang keempat laha bagi orang yang mengucapkan tiga perkara tadi, minal fadli kama bainas sama wal ardh, mendapatkan kelebihan keutamaan. Nah ini kemuliaan dan keagungan sangat besarnya, sampai diibaratkan oleh Nabi antara langit dan bumi. Nah kemuliaan sampai tidak terukur lagi. Apa yang keempat? Wahiyal jihadu fi sabilillahi azza wa jalla, yang di dalam hidupnya setelah keyakinan terhadap tiga perkara yang diucapkan tadi, lalu dilanjutkan dengan jihad fi sabilillah. Apa jihad? Berjuang dalam dirinya untuk menggunakan hidup dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sampai saat ini nilainya jihad. Makanya sampai sholat datang ke masjid berjamaah, ini salah satu perjuangan sampean dalam rangka memuliakan dan mengagungkan masjid, memakmurkan sampean masjid. Makmurnya masjid bukan karena kegiatan peringatan Maulid, peringatan Isra, peringatan satu Muharram, bukan itu. Walaupun itu bagian dari upaya untuk memakmurkan masjid, tapi memakmurkan masjid yang utama adalah menggunakannya untuk melakukan sholat berjamaah seperti yang saya lakukan. Nah mudah-mudahan tidak ada sifat sehingga tidak ada pengakuan pada dirinya, tapi sebagai bentuk syukurnya terhadap Allah, mendapatkan pertolongan untuk bisa menjadi bagian hamba Allah dalam rangka memakmurkan rumahnya Allah, sehingga ibadah yang dilakukan di masjid dijadikan sebagai sarana bagi dirinya untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan kita tergolong apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah kalau tidak salah itu, innama ya'muru masajidallahi. Sini ada lain ya. Itu biasa ada tulisannya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, sampai macam-macam tulisannya. Biasanya ada yang tulisan ayat kursi, ada yang tulisan lalu tulisan indah namanya khot. Nanti khot itu macam-macam jenisnya. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini ada manfaatnya, dan pada akhirnya kita semuanya mendapatkan pengakuan dari Rasulullah bahwa kita sebagai umatnya, dan kita kelak baik kehidupan kita di dunia maupun nanti kehidupan kita di akhirat memperoleh senantiasa keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la tahrimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafarat majlis.
selalu